Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Yantonius Noti dan saya Gabriela Noti. Apa kabarnya pada malam hari ini? Doa kami semoga kita semua baik sehat dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara belajar Alkitab interaktif online di malam hari ini. Dengan judul pembahasan pada malam hari ini yaitu baptisan. Untuk memulai acara pada malam hari ini, saya mengundang kita semua tunduk kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami, Allah yang bertakhta di dalam sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, di malam hari ini kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab kasih dan penyertaan Tuhanlah telah menyertai kami dari tadi pagi, siang hingga malam hari ini. Kami boleh sehat melakukan akan semua aktivitas dan kegiatan kami. Dan di saat ini kami akan memulaikan akan acara belajar Alkitab interaktif online. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Hormat Hasibuan, yang akan menyampaikan akan firman Tuhan. Biarlah pelajaran yang akan disampaikan boleh benar-benar menuntun akan iman dan pengharapan kami untuk lebih setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang mengikuti akan belajar Alkitab interaktif online, baik yang ada di Zoom, YouTube, dan Facebook. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga apa yang kami dengar boleh menuntun akan iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi peralatan yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, bahkan handphone. Kiranya Tuhan akan memberkati bahkan sinyal, sehingga semuanya itu lancar dan pelajaran yang kami akan nikmati akan menjadi pertumbuhan di dalam kerohanian kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami menyerahkan akan acara malam ini dari awal pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik, hanya untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Malam ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hasibuan dengan judul baptisan, dan juga kita akan dilayani oleh bahasa isyarat yang akan dibawakan oleh sahabat tuli. Kami ingatkan kembali bagi saudara-saudara yang mau didoakan dan ingin bertanya sesuai dengan pelajaran kita pada malam hari ini, kami persilahkan untuk menulis di kolom chat Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Baik, kita akan memulai belajar Alkitab interaktif online kita, dan kami berikan waktu dan layar ini kepada Pendeta Hormat Hasibuan. Kepada Pendeta Hormat Hasibuan, dipersilakan. Selamat malam untuk seluruh pemirsa yang ada bergabung di Zoom ini dan juga mungkin melalui Facebook dan juga YouTube. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu yang ajaib melalui firman-Mu yang kudus. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu
curahkan, mengendalikan hati pikiran kami, dan memberikan kepada kami pemahaman ya Bapa, serta layakkan kami menerima sabdamu pada malam hari ini, dengan mengampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Bersabdalah Engkau Tuhan melalui lidah dan bibir hamba-Mu, kami siap mendengarkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali di malam yang ketiga ini. Kembali kita memberikan dan menyisihkan waktu kita yang termahal bagi Tuhan. Ya, waktu kita yang termahal bagi Tuhan. Tuhan sangat bersukacita oleh karena kita memberikan sambutan yang luar biasa untuk menyambut kerinduan hati Tuhan bagi kita. Baik, tadi malam kita telah belajar dari firman Tuhan dengan judul Karunia Nubuat. Tuhan telah memilih orang-orang tertentu untuk menyampaikan segala pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia menggunakan manusia. Dia pilih dari antara manusia untuk menerima pesan-pesan dari Dia. Dan kemudian disampaikan kepada manusia. Baik, pada malam hari ini, kita akan mempelajari satu pelajaran mengenai baptisan Kristiani. Kita sering mendengarkan kata baptisan. Bahkan mungkin kita sudah pernah melakukan akan acara ini. Mungkin bukan sekali dua kali kita lakukan dan mungkin baptisan ini. Baptisan Kristiani. Seperti apakah baptisan Kristiani ini? Menurut firman Tuhan. Siapa-siapakah yang pantas dan layak menerima baptisan Kristiani ini? Kita akan lihat melalui pelajaran pada malam hari ini. Kita sangat membutuhkan satu pemahaman yang pasti dari firman Tuhan yang kita akui sebagai firman yang benar-benar bersumber dari Tuhan. Tuhan memberikan firman ini kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan untuk kita lakukan dan ikuti di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Baik, di dalam buku Kejadian ayat 15, pasal 15 ayat 6, Tuhan berfirman, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sangat sederhana. Abraham percaya kepada Tuhan. Yakin. Ini percaya. Yakin. Menerima Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan itu satu hal yang disebutkan sebagai satu kebenaran. Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Saya katakan tadi sangat sederhana. Percaya. Jadi kalau Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu. Hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita pun begitu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepada kita sebagai suatu kebenaran. Ya, yang luar biasa. Sangat sederhana. Ya, Tuhan tidak mau berbelit-belit. Tuhan tidak mau mempersulit, tetapi Dia selalu mempergampang, mempermudah. Ya, agar manusia itu menjadi milik Tuhan
agar manusia itu memiliki kepercayaan kepada Dia, dan itu lalu Tuhan memperhitungkan di satu hal kebenaran. Baik, orang yang percaya dan yang dibenarkan itu adalah orang yang setia, orang yang percaya, orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan. Kemudian ada di sini ada kata amin, mantap, keandalan, kejujuran, jujur. Amin, pasti. Jadi pasti kalau orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kepastian. Ini dia. Memiliki kepastian. Tidak perlu lagi ragu-ragu. Kita yakin dan percaya akan Tuhan. Dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 11. Di dalam ayat 10, inilah perjanjianku, kata Tuhan, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Inilah satu perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang harus dilakukan pada ketika itu. Sebagai satu tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Sebagai satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, setiap anak laki-laki yang ada di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Inilah yang difirmankan oleh Tuhan pada ketika itu, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai satu tanda penurutan, disunat pada ketika itu. Saudara sekalian, di dalam Kolose pasal 2, 11 dan 12, ayat 11 mengatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia lagi, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ini bukan sunat lagi, ya. Tetapi bukan sunat dari secara badani lagi, ya. Bukan lagi sunat yang dilakukan oleh manusia lagi, tetapi sunat yang dilakukan oleh Kristus, di mana kita ditanggalkan dari tubuh yang berdosa, ya. Tubuh yang berdosa. Kita dibersihkan, kita dikuduskan oleh kuasa Yesus Kristus. Dalam ayat 12 mengatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan. Dikuburkan dalam baptisan. Ya ini, jadi, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya, baptisan itu tadi. Apa yang dimaksud dengan baptisan tadi? Kata baptisan itu dikuburkan. Dikuburkan dalam baptisan. Ditanggalkanlah manusia lama itu. Ditanggalkanlah dosa-dosa dari kita. Lalu kita bangkit dari air itu oleh kepercayaan kita kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia, Yesus, dari antara orang mati. Ada berapa macam baptisan itu? Ya, jadi ini satu pertanyaan, berarti ada lebih daripada satu yang dipraktekkan oleh manusia di dunia ini. Baptisan. Sekarang ini
coba kita lihat sesungguhnya ada berapa macam, berapa baptisan itu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 5. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Jadi kita memiliki satu roh, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh. Ini yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, agar menjadi satu dalam tubuh dan satu dalam roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, punya pengharapan yang sama, satu pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi dan laut segala isinya, dan yang telah mengampuni kita dan membersihkan kita dari dosa. Kemudian dalam ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita memiliki satu Tuhan. Kita memiliki satu iman kepada Tuhan kita. Dan satu baptisan. Ya. Jadi ini firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 5. Kita memiliki satu Tuhan. Kita memiliki satu iman. Satu baptisan. Luar biasa ini. Ya. Baik. Sekarang baptisan yang mana? Yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Satu baptisan. Dalam Matius pasal 3:13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan, ke sungai Jordan maksudnya, untuk menemui Yohanes Pembaptis di sana. Dia datang untuk meminta dibaptis kepada Yohanes. Nah, ini dia. Jadi Yesus ketika di dunia ini, dia mengadakan perjalanan dari Galilea ke sungai Jordan. Karena di sana ada Yohanes Pembaptis. Dan dia ingin dibaptis oleh Yohanes. Lalu sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Jadi Yohanes membaptis di sungai Jordan karena di sana ada banyak air. Cukup air. Ya. Tadi kita sudah lihat bahwa baptisan itu adalah dikuburkan. Dikuburkan. Kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Jadi di sanalah Yohanes Pembaptis melayani orang untuk dibaptis. Dan ke sanalah Yesus juga pergi untuk meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Matius pasal 3, 16-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus berada di dalam air, di saat dia sedang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, turunlah Roh Kudus bagaikan burung merpati hinggap di atas kepala Yesus. Kemudian ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Yesus telah menerima baptisan. Lalu Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita menerima baptisan ini, suara yang sama akan menjadi bagian kita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengapa harus dibaptis? Ini dia. Mengapa harus dibaptis? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan baik-baik.
Dan perlu kita pahami alasannya mengapa harus dibaptis. Ini harus. Mengapa harus dibaptis? Ya. Ingat, baptisan adalah suatu upacara Kristen yang sangat penting dan telah dibuktikan dengan kata-kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis ketika dia, maksudnya ketika Yohanes tidak mau membaptis Kristus ketika Yesus meminta supaya dibaptis, tetapi Yohanes Pembaptis sempat menolak, tidak mau membaptis Yesus ketika itu. Jadi baptisan adalah suatu upacara Kristen yang sangat penting. Itu sudah dibuktikan oleh kata-kata Yesus yang diungkapkannya kepada Yohanes Pembaptis ketika dia datang ke Sungai Yordan untuk meminta Yohanes membaptis dia. Dalam Matius pasal 3:15, lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu Yohanes pun menuruti permintaan Yesus ini dan dia pun membaptis Yesus. Jadi sempat terjadi dialog karena Yohanes tahu siapa yang datang itu. Dia katakan, saya tidak layak membaptismu. Justru engkau dah yang layak membaptis saya. Tetapi Yesus mengatakan, biarkanlah hal itu terjadi. Karena haruslah demikian. Haruslah sepatutnya demikian. Agar menggenapi seluruh kehendak Allah. Inilah kehendak Tuhan, kata Yesus. Lalu Yohanes pun melakukannya dan membaptiskan Yesus pada saat itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara sekalian, ini salah satu syarat apabila kita mau selamat masuk ke dalam kerajaan surga, dapat menikmati suasana hidup di dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Ya. Harus dilahirkan kembali. Ini ketika terjadi dialog dengan Nikodemus. Nikodemus meminta untuk ingin melihat kerajaan surga. Bagaimana caranya supaya saya masuk ke dalam surga? Lalu Yesus menjawab, harus dilahirkan kembali. Jika ada orang yang ingin melihat kerajaan Allah. Apa itu? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Barulah dia layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Harus dibaptis. Baik, apa syarat-syarat untuk bisa dibaptis? Untuk layak dibaptis. Ya. Apa syarat-syaratnya? Di dalam ada sebuah buku Fundamental Beliefs halaman 15, melalui baptisan kita mengakui iman kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan memberikan kesaksian akan kematian kita terhadap dosa dan tujuan kita berjalan dalam hidup baru. Demikianlah kita mengaku Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan kita menjadi umatnya. Ya. Tadi dikatakan apakah syaratnya? Ya. Dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara sekalian, sangat sederhana syaratnya Yesus buat. Kembali, Yesus tidak pernah mempersulit untuk memberikan keselamatan kepada seseorang itu. Kepada kita. Dia hanya bilang, siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepada Yesus bahwa dia yang sudah mati dan bangkit
dan sudah hidup kembali dan sekarang dia berada di surga. Itu saja. Tidak terlalu sulit, tidak dipersulit oleh Tuhan. Ini jawabnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukuman akan menimpa dia. Malapetaka akan menimpa dia. Kematian akan menimpa setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita. Jadi seandainya kalau ada di antara kita sekarang ini yang sedang mendengar dan menikmati pelajaran ini, langsung tiba-tiba percaya sekarang, saya mau dibaptis. Tidak masalah. Bagus, Tuhan sangat senang. Saya mau sudah percaya sekarang oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Juru Selamat pribadi saya. Bolehkah saya dibaptis sekarang? Boleh. Nah itu. Kalau melihat ayat ini memang harus. Siapa yang percaya? Tidak ada banyak hal-hal harus begini. Percaya berarti bukan hanya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia menurut apa yang difirmankan Tuhan, itu artinya percaya. Ya, saya percaya kepada seseorang, kemanapun saya disuruh saya mau. Saya percaya kepada seseorang, apapun yang saya disuruh lakukan, saya lakukan. Karena saya percaya bahwa dia itu adalah tidak akan mencelakakan saya. Dalam Kisah pasal 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara sekalian, Petrus menyatakan kembali, bertobatlah. Bertobat itu sudah kita singgung di malam-malam yang lalu. Berbalik dari hidup lama kepada hidup baru. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan sekarang berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu bertobat. Tinggalkan manusia lama. Manusia ataupun kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan kemudian berilah dirimu dibaptis. Di dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Biasanya seharusnya orang yang percaya kepada Yesus itu harus bertobat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak berkenan, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini pun diberikan Tuhan dalam Alkitab ini. Dia buat dengan sederhana. Ya, tidak dipersulit-sulit. Tidak dibuat berbelit-belit. Ya. Inilah kata-kata firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Bertobatlah kamu masing-masing dan berilah dirimu dibaptis. Maka dosamu diampuni dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Ya. Matius 28 ayat 20. Dikatakan dan ajarlah. Jadi pergilah kamu kepada dunia, kepada semua orang. Beritakanlah Injil ini, beritakanlah Yesus, kabarkanlah Yesus. Sampaikanlah kepada mereka itu firman Tuhan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah. Perintah Tuhan kepada kita. Kita ajarkanlah akan firman Tuhan ini. Kita ajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab ini.
Kita akan disertai oleh Dia senantiasa sampai kepada kesudahan, sampai kepada akhir zaman. Ya. Apa makna baptisan itu? Apa maknanya? Makna kata membaptis, kata baptis berasal dari kata Yunani, baptisa ini, baptais ini, baptiso, yang berarti diselamkan. Ini diselamkan ini. Ya, karena kata itu diambil dari kata kerja bapto, artinya diselamkan atau dimasukkan ke bawah. Bila mana kata kerja baptais itu dikenakan kepada baptisan air, maka yang dimaksudkannya ialah diselamkan seseorang yang dicelupkan ke bawah air, ditenggelamkan, dicelupkan. Ya, sering kita orang mengadakan apa? Memberikan ilustrasi seorang ibu sedang mau menyuci pakaian, lalu dia masukkan pakaian itu di ember, kemudian diisi air sampai menutup semua pakaian itu. Masukkan kain itu sampai dicelupkan sampai terbenam, ditutup oleh air itu. Ya, ditutup oleh air itu. Jadi Roma 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, ini dia. Jadi setiap orang yang dibaptis dalam Kristus berarti kita dibaptis dalam kematiannya. Ya. Dibaptis dalam kematiannya. Jadi, ya kalau orang mau dikubur harus mati dulu, ya. Kalau kita mengubur orang hidup-hidup, kita akan dihukum. Jadi, mati. Mati ini, mati. Ya, jadi kita kalau mau dibaptis, kita harus mati dulu terhadap dosa maksudnya. Mati terhadap dosa. Ya, meninggalkan dosa, menjauhkan dosa. Lalu kita dibaptis. Dikuburkan dalam kematian Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga setiap orang yang dibaptis akan hidup dalam hidup yang baru, bangkit dari air itu lagi. Ya, jadi ditenggelamkan, dibenamkan, lalu ya bangkit lagi. Ini ya secara simbolis ya, jadi kita dikubur ya dalam air. Ya. Manusia lama itu dikubur dalam air. Dosa itu dibuang di dalam kuburan itu, maka bangkitlah manusia baru. Ya. Manusia baru. Manusia yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Manusia yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dari segala kehidupan-kehidupan lama. Kehidupan-kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Baik, jadi Roma pasal 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, jadi kita mati bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya. Kita mati di dalam kematiannya. Kemudian dia bangkit dari kematian. Kita pun bangkit. Ya. Dalam kehidupan yang dari Yesus Kristus. Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi siapapun diundang untuk mengalami pengalaman ini. Tidak dibatasi satu suku, satu bangsa, tetapi semua, baik budak maupun merdeka, ya,
kita dibaptis dan kita menjadi satu roh, menjadi satu tubuh, dan kita akan mendapat air hidup dari satu roh, dari Allah kita, dari Tuhan kita, dan dari Yesus Kristus yang telah datang ke atas dunia ini. Dalam Galatia pasal 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang berbahagia pada malam hari ini. Jadi kita yang dibaptis di dalam Kristus, sekarang kita mengenakan Kristus, mengenakan tabiat. Jadi Kristus itu, ya kalau nama itu tabiat ya, tabiat ya. Jadi kalau nama kita, jadi saya diberikan ibu saya, nama saya Hormat. Dia bilang kamu harus hormat, ya, kelakuan. Jadi jaga baik-baik nama itu. Jadi Kristus mengenakan, Kristus berarti mengenakan tabiat Kristus, mengenakan kebenaran Kristus, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sama seperti Abraham tadi, maka percayalah Abraham. Lalu diperhitungkan Tuhanlah itu satu hal, ya, suatu kebenaran. Dibenarkanlah dia. Karena percaya kepada Tuhan. Dibenarkanlah Abraham itu sebagai anak Tuhan yang telah dikuduskan, dibenarkan. Jadi kalau kita sudah dibaptis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab ini, maka kita mengenakan tabiat Kristus. Tabiat manusia lama itu sudah kita tinggalkan, sudah dikubur di air sana. Dan kita mengenakan sekarang manusia baru. Manusia lama sudah lepas. Dan dikatakan kita telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kapan memberi diri dibaptis? Kapan memberi diri baptis? Ya, dalam Kisah pasal 8 ayat 36 dan 37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Ini pengalaman daripada Filipus ini. Dengan seorang sida-sida. Jadi atas petunjuk Tuhan, atas perintah Tuhan, kepada Filipus untuk mengadakan satu perjalanan. Dan nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang sedang membaca tentang aku, tetapi dia tidak mengerti apa yang dibacanya itu, kecuali ada orang yang menjelaskan itu kepada dia. Lalu Filipus pun pergi mengadakan perjalanan ini sesuai dengan perintah Tuhan kepada dia. Lalu dia bertemu dengan seorang yang sedang duduk di atas kudanya dan membaca kitab suci. Lalu Filipus pun menyapa sida-sida ini dan bertanya, apakah kamu mengerti apa yang kamu sedang baca? Jadi dalam cerita itu, maka Filipus pun mendapat kesempatan berbincang dengan sida-sida ini. Dan dia menerangkan kepada dia apa yang dia baca yang tidak dipahami. Sementara jalan kuda itu terus. Lalu sida-sida itu pun percaya. Oleh karena sudah dijelaskan oleh Filipus. Lalu tibalah mereka satu tempat ada air. Kalau begitu katanya, kata sida-sida ini. Di sini ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus menjawab, baik jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh.
jawabnya. Lalu Sida-Sida menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tidak perlu dipersulit-sulit. Sudah percaya Sida-Sida itu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu mereka turun dari atas kuda ini. Kemudian mereka pun masuk ke dalam air. Dan Filipus membaptis Sida-Sida itu. Ya, saudara sekalian, jadi kapan memberi diri dibaptis? Kalau kita sudah percaya, itu saja bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Mati dan bangkit. Dan dia sekarang ada di surga. Itu saja. Jadi tidak perlu tunggu-tunggu 1 tahun lagi dulu. Tidak perlu tunggu-tunggu 1 bulan lagi. Pada saat ini, malam ini kalau ada yang percaya seperti Sida-Sida itu, minta sekarang dibaptiskan. Sangat sederhana. Dalam Kisah 9:18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini pengalaman Rasul Paulus ini. Ya. Setelah dia didatangi oleh Tuhan dan menjadi buta 3 hari. Ya. Dia memiliki satu pengalaman. Kita tahu Paulus ini namanya Saul dulu ya. Saulus. Ya. Lalu Tuhan menyuruh ya orang menemui dia. Dan akhirnya dia didoakan dan bertobat dan dia menerima baptisan. Di dalam Kisah 16 ayat 30-31, ia ini pemimpin penjara mengantar mereka Paulus dan Silas ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara oleh kelompok-kelompok orang yang tidak setuju akan pekabaran yang mereka sampaikan. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa malam itu dalam penjara. Terbuka pintu-pintu penjara itu. Tetapi mereka tidak mau keluar. Penjaga penjara itu sudah ketakutan, dia terbangun dan dari tidurnya dia melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka dan mereka yakin bahwa orang tahanan yang di dalam penjara sudah keluar dan mereka akan dihukum nanti oleh pimpinan mereka. Ya. Lalu mereka melihat ternyata Paulus dan Silas masih berada di dalam penjara itu. Kagum juga pemimpin penjara ini, penjaga penjara ini. Lalu mereka dituntun, artinya penjaga penjara ini ya mengantar ini Paulus dan Silas ini dan keluar mereka, tetapi dikatakan penjaga penjara ini sambil berjalan dan berkata, Tuhan, Tuhan, katanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah ini dia. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah. Itu saja dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, termasuk seisi rumahmu. Ya, saudara sekalian, ayat ini mengatakan, lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu mereka dalam kisah ini, mereka pergi ke rumah penjaga penjara ini. Lalu setelah mereka tiba di sana, Paulus dan Silas memberikan pelajaran singkat kepada mereka dan seisi rumah ini. Ya. Lalu dikatakan, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab ini.
Ini hanya beberapa contoh kapan kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Tidak perlu ditunggu-tunggu sampai beberapa lama. Kapan kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan. Saat itu juga kita dapat menyerahkan diri kita untuk menerima baptisan yang kudus. Saudara sekalian, jadi kesimpulan untuk kita pada malam hari ini. Ya. Kesimpulan ayat kisah pasal 22 ayat 16. Ini ayat panggilan kepada kita malam hari ini. Ini ayat kesimpulan daripada pelajaran kita malam hari ini. Dikatakan di sana, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Saya yakin di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik di malam-malam sebelumnya dan pada malam hari ini, sudah ada dasar membuat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan kita. Yang boleh kita menerima Dia di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Jangan tunggu-tunggu sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tidak ada seorang yang tahu. Ya. Di saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, Juru Selamat pribadi saya, melalui firman yang kita baca dan dengar dan kita pelajari, Tuhan mengatakan, mengapa engkau masih ragu-ragu? Ingat beberapa contoh yang kita sebutkan tadi. Hanya dengan kata percaya, baik sida-sida itu, dia hanya Filipus hanya bertolak dari beberapa ayat, lalu menjelaskan dan sida-sida itu percaya. Kemudian tiba di sebuah tempat yang ada air. Maka sida-sida itu mengatakan, ini ada air. Apa salahnya saya yang dibaptis saat ini? Baik, jikalau kamu percaya, boleh dibaptiskan sekarang. Saya percaya. Lalu mereka turun dan dibaptis. Begitu juga dengan penjaga penjara itu. Paulus dan Silas hanya mengajarkan beberapa saat dan kemudian dia percaya. Dan seisi rumahnya. Lalu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis saat itu juga. Dan mereka selamat dan dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Pemirsa yang kami kasihi dan yang berbahagia. Mari ambil keputusan saat ini. Jangan ragu-ragu. Pastikan hatimu. Pastikan keputusanmu untuk menerima kebenaran ini. Menerima Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Berikan dirimu untuk dibaptis. Supaya engkau diperbaharui. Supaya dosamu diampuni. Supaya kau dibenarkan oleh Tuhan sebagai anak yang dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan mau mengambil keputusan malam ini? Angkat tanganmu
Tuhan melihat itu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan melihat dari surga. Tuhan dimuliakan oleh keputusanmu pada malam hari ini. Mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu melalui baptisan yang kudus. Kalau demikian, saya mau berdoa untuk kita, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang pada malam hari yang indah ini. Kami datang sebagaimana kami adanya, ya Bapa. Sungguh kami menyadari akan keterbatasan-keterbatasan kami. Kami orang berdosa, ya Bapa. Orang yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang sangat peduli dengan kami. Allah yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kami, Tuhan. Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang mulia bagi kami, ya Bapa. Allah yang selalu menunggu kedatangan kami kepadamu, ya Tuhan. Allah yang merindukan supaya kami semua selamat. Dan jangan seorang pun yang binasa, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami dengan pada malam hari ini. Engkau telah menuntun dan mengendalikan pikiran kami, Bapa, mendengarkan Engkau bersabda pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami, apabila kami ingin melihat kerajaan-Mu, apabila kami ingin selamat dan hidup bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, kami harus dibaptiskan, ya Bapa. Kami harus lahir dari air dan juga dari roh, ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati kami masing-masing. Kau melihat pergumulan hidup kami masing-masing. Kau melihat putra-putri Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan kerinduan hati mereka untuk diselamatkan, ya Bapa. Diperbaharui, dilayakkan, dibenarkan menjadi anak Tuhan yang dikuduskan. Terimalah mereka, ya Bapa. Tuhan menuntun mereka. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa untuk mengambil satu keputusan di pihak Tuhan. Dunia ini tidak ada artinya. Ini hanya bersifat sementara. Tetapi Engkau Allah yang kekal. Dan bersama dengan Engkau, menerima Engkau, menerima kebenaran-Mu, akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu bagi kami. Atas perhatian-Mu dan penerimaan-Mu bagi kami. Sertai kami Tuhan. Apabila kami berpisah malam hari ini di tempat kami masing-masing ketika kami istirahat, Tuhan lindungi kami. Supaya besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Kami siap beraktivitas. Dan kami siap lagi mempersiapkan hati dan pikiran kami, waktu kami berikan kepadamu besok malam untuk belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau telah mendengar menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan yang telah disampaikan oleh Pendeta Hormat Hasibuan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan tunda, jadikan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Kami undang kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk bergabung di acara Belajar Alkitab Interaktif Online besok malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah rangkaian acara Belajar Alkitab
online pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amin. Besok malam, judul pembahasan kita ialah persepuluhan dan penata layanan. Akhir kata kami sampaikan selamat malam. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.